Selamat pagi anak-anak kelas 3. Sudah sarapan pagi ini? Sudah siap belajar? Oh, sudah busam sinar. Kalau seperti itu, sudah kenyang, sudah segar, pasti siap belajar ya. Mari kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Kita akan menyembah Tuhan terlebih dahulu supaya sukacita kita, kekuatan kita boleh sempurna, ya kan? Nah, kalau perutnya sudah terisi, hatinya pasti siap memuji dan menyembah Tuhan dan menerima pelajaran agama Kristen hari ini. Yuk, anak-anak, buat sikap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Nah, sudah lama ya nggak nyanyikan lagu ini. Yuk kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan sepenuh hati. Pakai suaramu yang keras di situ, supaya Tuhan hadir ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, memujimu, menyembahmu dengan segenap hati kami. Ayo anak-anak katakan pujian ini. Bapa, ku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Haleluya. Kami di sepanjang hari ini, Tuhan menyertai kami, berkati juga kami di dalam belajar agama Kristen. Pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu, supaya kami mengerti dan memahami betapa Tuhan mengaruniakan kekayaan yang besar bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati Busang Sinar, berkati juga setiap anak-anak kelas 3. Tuhan Yesus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Katakan amin sama-sama. Amin. Amin. Oh, haleluya, puji Tuhan. Sudah lebih segar? Yes, sudah lebih segar. Sudah lebih semangat? Pasti lebih semangat. Kalau kita membuka hati dan kita mau semangat, pasti semangat itu memenuhi kita. Oke, hari ini kita sudah ada di dalam pelajaran yang ke-10. Masih ada hubungannya dengan tema-tema yang lalu. Jadi judul pelajaran kita di pelajaran yang ke-10 ini adalah Budayaku dan Budaya Temanku. Ulang, budayaku dan budaya temanku. Anak-anak kan punya teman kan?
Pasti punya, ya. Nah, tujuan dari pelajaran ini anak-anak memahami bahwa keberagaman budaya adalah kekayaan yang dikaruniakan Allah pada manusia. Tujuan yang kedua, menelaah manfaat perbedaan budaya bagi kehidupan manusia. Nah, budayaku dan budaya temanku. Apa itu budaya? Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, budaya terbentuk dari unsur bahasa, sistem agama, adat istiadat atau kebiasaan, ada pakaian adat di sana, ada bangunan di sana, ada karya seni. Jadi, budaya itu adalah kebiasaan atau pola hidup yang dimiliki oleh satu kelompok dan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, di Indonesia terdapat atau ada keberagaman budaya. Kenapa di negara kita ada keberagaman budaya? Karena Indonesia terdiri dari suku-suku. Ya. Jadi setiap suku yang ada di Indonesia akan memiliki budaya yang berbeda satu dengan yang lain. Setiap suku memiliki bahasa, memiliki adat istiadat atau kebiasaan, memiliki pakaian adat, memiliki rumah adat, memiliki tarian daerah, ada lagu daerah, dan unsur-unsur budaya yang lainnya. Nah, di kelas 3 atau peserta didik kelas 3 di kelasmu juga adalah kelas yang unik. Kenapa unik? Karena kelas ini terdiri dari banyak suku. Ada agama yang berbeda-beda di sana. Masih ingat gak sih teman-temanmu siapa saja? Masih ingat gak sih temanmu sukunya suku apa? Masih ingat? Nah, coba kita ingat bersama-sama, sebutkan di kelas 3 itu suku apa aja sih yang ada di kelas 3? Ya, ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku apa lagi? Suku Bali, suku apa lagi? Suku Tionghoa. Wah, luar biasa ya. Kira-kira suku Batak siapa aja ya temanku ya? Suku Sunda siapa aja ya? Suku Jawa siapa aja ya? Suku Bali, Tionghoa siapa aja ya? Nah, anak-anak kelas 3 di sana walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, tetapi itu menunjukkan kebesaran Tuhan di dalam menciptakan umatnya, bahwa anak-anak kelas 3 bisa saling mengasihi, bisa saling menghargai, menghormati, berteman satu dengan yang lain walaupun ada perbedaan. Wah, itu luar biasa. Nah, perbedaan yang ada di kelas 3 dan juga perbedaan yang ada di seluruh Indonesia itu menunjukkan kekayaan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita dan juga kepada bangsa Indonesia. Nah, kita akan lihat di bagian yang berikutnya ya, tentang kebudayaan dalam Alkitab. Oh, ternyata tentang budaya-budaya yang berbeda, suku-suku yang berbeda itu tidak hanya terjadi, tidak hanya ada di Indonesia, tetapi ada juga di seluruh dunia. Bahkan juga itu sudah ada perbedaan budaya, perbedaan suku itu sudah ada di zaman Alkitab. Kamu bawa Alkitab nggak? Ya, bawa? Bawa buku catatan? Bawa ya, oke. Nah, Ibu akan baca ya firman Tuhan
di dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Yang bawa Alkitab boleh dibaca sama Bu Samsinar bacanya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Amin kan firman Tuhan? Amin. Nah, manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan bernama siapa? Iya, Adam dan Hawa. Jadi manusia itu diciptakan menurut apa? Gambar dan rupa Allah. Sejak awal masa penciptaan yang Tuhan lakukan, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi ya. Manusia diberikan apa? Diberi akal budi untuk mengelola segala sesuatu. Itu artinya bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Artinya Tuhan Allah memberikan manusia itu akal, kepandaian untuk apa? Mengelola semua ciptaan Tuhan. Tidak hanya itu, manusia juga diberi tanggung jawab utama untuk menjaga dan melestarikan alam semesta beserta isinya. Akal budi yang diberikan Tuhan kepada manusia membuat manusia menciptakan sebuah kebudayaan dalam kehidupan. Dalam Perjanjian Lama kita juga sudah melihat banyak kebudayaan dari kehidupan bangsa Israel. Betul? Iya, betul sekali. Pertama kita melihat adanya kebudayaan yang dihasilkan oleh Nuh. Masih ingat ya kisah tentang Nuh? Ya, Nuh beserta keluarganya. Bentuk kebudayaan tersebut berupa seni pahat melalui bahtera besar yang mereka buat ya. Kisahnya ada di dalam Kejadian 6 ayat 9 sampai 22, di mana ketika Tuhan Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, sebuah bahtera sebagai perlindungan mereka. Jadi di sana Nuh dan anak-anaknya membuat bahtera itu dengan memahat, dan itu adalah sebuah hasil karya. Tuhan menuntun dan memberi Nuh hikmat dalam proses pembuatan bahtera yang besar. Nuh beserta keluarga haruslah menyiapkan semua bahan yang diperlukan. Ya, kalau Alkitab berkata, ya, bahan yang diperlukan untuk membuat bahtera itu kayu gofir, yaitu menjadi bahan utama. Tuhan memberitahu Nuh untuk membangun bahtera itu sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Bahtera yang Nuh buat merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang diciptakan oleh manusia. Kebudayaan dalam hal memahat dan mengukir. Setiap kebudayaan yang tercipta berasal dari tuntunan Tuhan. Amin ya, betul. Hal ini sama seperti yang dialami oleh Nuh dan keluarganya. Dalam kitab Perjanjian Lama, kita juga bisa melihat kebudayaan bangsa Israel lainnya. Keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, ketika umat Israel berhasil keluar dari tanah Mesir, mereka sangat bersukacita. Ya, sehingga Miriam, saudara perempuan Musa, memainkan rebana sambil menari-nari. Ya, kisahnya ada di dalam Keluaran 15 ayat 20 sampai 21, di dalam kitab Keluaran 15 sampai ayat 20 sampai 21. Rebana
merupakan salah satu alat musik tradisional yang biasa dimainkan oleh bangsa Israel ketika memperingati suatu peristiwa penting. Berdasarkan kedua cerita di atas yang sudah kita dengarkan sama-sama hari ini, kita melihat bahwa kebudayaan sudah ada sejak kehidupan manusia mula-mula. Kebudayaan merupakan bentuk karunia yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Tuhan menciptakan banyak budaya dengan tujuan agar hidup manusia menjadi hidup lebih baik. Tuhan berfirman kepada Nuh membuat bahtera agar manusia bertobat dari dosa. Begitu juga dengan Miriam yang memainkan rebana sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Allah. Nah, anak-anak, jadi ketika budaya itu boleh dihasilkan dan itu hasil dari akal manusia, karena Tuhan Allah tadi memberikan akal kepada manusia untuk membuat sesuatu, untuk mengolah yang ada menjadi lebih baik, dan itu berguna untuk kehidupan manusia supaya lebih baik, supaya lebih sejahtera, dan Tuhan mengizinkan itu. Sumber dari semuanya itu adalah Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Nah, untuk budaya dan hubungannya dengan Tuhan, minggu depan kita akan lanjutkan anak-anak. Pertemuan kita hari ini sampai di sini. Biarlah kita boleh memahami bahwa budaya kita hidup saat ini, dengan adanya budaya kita hidup, dan juga ada budaya yang kita hidupi, dan budaya yang kita hidupi saat ini membuat kita boleh menikmati kehidupan, boleh bersuka cita, boleh semakin memahami orang lain juga. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Amin. Amin. Nah, untuk tugas anak-anak hari ini akan menunjukkan budaya masing-masing dari asal daerahmu. Menunjukkan, anak-anak boleh nanti menampilkan tarian daerahmu atau menyanyikan lagu daerahmu, dan jangan lupa mengenakan pakaian adat, salah satu aja aksesoris kalau tidak lengkap ya. Kemudian di video ya, bisa ya menunjukkan budaya, salah satu budaya anak-anak ya, dengan menyanyikan sebuah lagu daerah atau menari dari satu tarian daerahmu ya, dengan mengenakan kostum daerah ya, kostum daerah. Kalau tidak ada lengkap, salah satu aja aksesorisnya. Di video dengan durasi tidak usah panjang-panjang, dikirimkan hari ini. Oke, supaya anak-anak lebih memahami bahwa budaya yang kamu miliki itu patut dibanggakan dan disyukuri kepada Tuhan. Oke, mari kita akan berdoa mengakhiri pertemuan kita hari ini bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Sungguh kami sangat kagum dan bersyukur Tuhan atas akal yang Engkau berikan kepada kami, sehingga akal yang kami miliki ini kami boleh pakai untuk kami boleh membuat hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang menarik, yang boleh menjadikan hidup kami lebih baik ya Tuhan, lebih penuh sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk budaya yang Tuhan anugerahkan bagi saya, bagi keluargaku, bagi bangsaku. Itu menunjukkan kekuasaan-Mu dan kebesaran karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu kembali anak-anak. Jangan lupa ya di like videonya. Yang belum subscribe. Oke? Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.